Tadi selamat Dingunalatai, salam sewujud Karende Malempang, Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ina dengan NIM 2500039 dari program studi pendidikan agama Hindu kelas B semester 2. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh inspiratif Indonesia yang berhasil menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi, yaitu Putri Aryani. Mungkin sebagian dari kita sudah mengenal sosok Putri Aryani setelah penampilannya di Amerika Got Talent yang berhasil menarik perhatian masyarakat pada tahun 2023. Namun sebenarnya, keberhasilan yang diraih Putri Aryani tidak terjadi secara instan. Di balik sama pencapaiannya, terdapat perjalanan panjang yang penuh perjuangan, kerja keras, dukungan keluarga, dan semangat untuk terus berkembang. Melalui video ini, saya akan membahas perjalanan hidup Putri Aryani, tantangan yang ia hadapi, prestasi yang berhasil diraih, serta nilai-nilai pendidikan inklusif yang dapat kita pelajari dari kisah hidupnya. Putri Aryani memiliki nama lengkap Aryani Nisma Putri yang lahir pada tanggal 31 Desember 2005 di Bangkinang, Riau. Sejak lahir, Putri mengalami gangguan penglihatan yang membuatnya tidak dapat melihat seperti kebanyakan anak lain pada umumnya. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut mungkin dianggap sebagai hambatan yang besar dalam menjalani kehidupan. Namun bagi Putri dan keluarganya, keterbatasan itu bukan alasan untuk berhenti tumbuh dan berkembang. Sejak kecil, Putri tumbuh dalam lingkungan keluarga yang selalu memberikan dukungan terhadap kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membantu Putri tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan berani menunjukkan kemampuannya pada banyak orang. Ketika melihat perjalanan hidup Putri, kita dapat memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda-beda. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan, tetapi juga kesempatan dan dukungan dari lingkungan sekitar. Menurut saya, hal yang paling menarik dari kisah Putri Aryani bukan hanya prestasinya, tetapi cara ia memandang kehidupannya. Banyak orang mungkin akan fokus pada keterbatasan yang ia miliki. Namun, Putri justru memilih untuk fokus pada kemampuan yang bisa ia kembangkan. Sikap seperti ini sangat menginspirasi karena mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang untuk berkembang apabila mau berusaha dan terus belajar. Dari sini saya belajar bahwa terkadang hambatan terbesar bukanlah keadaan yang kita miliki, tetapi rasa takut untuk mencoba. Musik menjadi bagian penting dalam kehidupan Putri sejak usia yang masih sangat muda. Karena tidak dapat melihat,
Putri banyak mengandalkan pendengarannya dalam mengenali berbagai suara dan nada. Kemampuan pendengarannya yang sangat baik membuat dirinya mampu mengingat lagu dan melodi dengan cepat. Seiring berjalannya waktu, Putri mulai mengembangkan bakatnya dalam bernyanyi dan bermain piano. Kemampuan yang dimiliki Putri tentu tidak muncul begitu saja. Di balik semua itu, terdapat proses belajar dan latihan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa bakat memang penting, tetapi kerja keras tetap menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan. Melalui musik, Putri menemukan cara untuk mengekspresikan dirinya sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk berkarya. Dalam perjalanan hidupnya, Putri tentu menghadapi berbagai tantangan. Sebagai penyandang tunanetra, ia harus melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda dibandingkan orang lain. Beberapa aktivitas yang mungkin terlihat sederhana bagi kita dapat menjadi lebih sulit bagi seseorang yang tidak dapat melihat. Namun, yang membuat Putri istimewa adalah semangatnya dalam menghadapi setiap tantangan tersebut. Ia tidak menjadikan keterbatasannya sebagai alasan untuk berhenti mencoba. Sebaliknya, Putri terus belajar, berlatih, dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Sikap inilah yang kemudian mengantarkannya menuju berbagai prestasi yang membanggakan. Putri, Ya. boleh dibahas gak sih supaya tahu kan Kak Irfan tuh ketemu dengan teman-teman, maaf, yang tunanetra tuh ada berbagai macam faktor tuh. Iya. Ada yang karena kecelakaan. Jadi awalnya bisa melihat, kecelakaan, tabrakan atau Ya. apa tidak bisa melihat. Ya. Ada lagi yang karena panas tinggi waktu kecil. Iya. Iya gitu, step dan lain-lain. Salah penanganan, kemudian tunanetra. Iya. Boleh tahu, adik-adik di rumah juga mau tahu kalau Kak Putri ceritanya gimana Kak? Nah, jadi ke Putri itu lahir 6 bulan 18 hari. Jadi prematur. Prematur. Iya. Terus? Jadi 3 bulan di inkubator. Dokter bilang ke mama sama papa ada salah nih di matanya. Karena mama sama papa tuh ngelihat kok kayaknya nih anak gak respon lagi sama Tidak cahaya. respon, Soalnya awalnya ngerespon. Oh sebentar, ketika lahir prematur, matanya itu masih merespon? Matanya respon, kan yang belum matang kan cuma paru-paru tuh. Ya, yang jadi belum matang masih- paru-paru tapi Oh, mata jadi, sudah berfungsi. Matanya udah berfungsi. Terus? Biasanya kan kalau katanya tuh kalau kita kena cahaya kan matanya ikutan gerak. Ada reaksi. Ada reaksinya. Kalau Putri nggak ada. Nah jadi kata dokter kemungkinan katarak nih gitu. Terus akhirnya dibawa ke Singapura tuh langsung. Usia berapa itu? 3 bulan. Jadi penyebabnya ternyata retinopathy of prematurity, ROP gitu. ROP. Dan dokter bilang ada sih kemungkinan untuk 50% yang sebelah kanan, yang di sebelah kiri 25. Jadi yang sebelah kanan yang dioperasi. Tapi nothing works gitu. Jadi nggak berhasil. Jadi Putri nggak punya memori untuk untuk melihat. Jadi Putri rasa ini memang udah normal gitu. Jadi sampai 3 tahun mama papa tuh terus berobat. Berusaha bagaimana caranya? Iya, cuma Putri bilang udah stop aja gitu. Emang Putri sakit apa gitu Putri bilang. Karena Putri tidak pernah merasakan bagaimana bisa melihat itu. Tapi yang heran kan Putri juga pencipta lagu ya. Betul. Putri itu bisa menciptakan lagu dengan misal Merah Delima, Indahnya Matahari, bahkan yang Putri ciptakan lagu buat almarhum ayah Kak Irfan, itu juga kan ada Langit. ada langit. Maaf ya, kan Putri tidak melihat itu semua. Nah, nggak melihat bukannya berarti kita nggak tahu langit itu indahnya seperti apa. Karena kan Putri bisa membaca buku, Putri bisa dengar ceritanya orang-orang. Putri juga bisa searching sendiri gitu kan. Jadi Putri tahu deskripsinya, kalau senja itu seperti ini, warnanya jingga gitu. Meskipun sebenarnya Putri juga nggak tahu jingga itu apa, gelap sama terang itu Putri juga nggak tahu. Tapi at least Putri tahu, indah itu yang dimaksud adalah seperti ini gitu. Maaf kalau boleh tahu, pernah ada rasa protes ke Allah, kenapa aku diberi seperti ini? Pernah ada gitu nggak? Justru bersyukur. Kenapa? Karena kan berarti dosanya dihilangin satu dari mata. Masya Allah.
Dari perjalanan hidup seorang Putri Aryani, salah satu pelajaran yang paling penting dari kisah Putri Aryani adalah menurut saya tentang ketekunan. Seringkali kita menginginkan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Namun Putri menunjukkan bahwa keberhasilan membutuhkan proses yang panjang. Ia terus berlatih dan mengembangkan kemampuannya hingga pada akhirnya memperoleh kesempatan untuk menunjukkan bakatnya kepada dunia. Perjalanan Putri Aryani menuju kesuksesan dimulai ketika ia mengikuti ajang Indonesia Got Talent pada tahun 2014. Pada saat itu, usia Putri masih sangat muda, tetapi kemampuan bernyanyinya berhasil memukau para juri dan masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya ia keluar sebagai pemenang. Dengan keberhasilannya dalam ajang tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karirnya. Melalui kompetisi itu, semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal bakat luar biasa yang dimiliki oleh Putri Aryani. My name is Putri Aryani. I'm 17 years old. I'm from Indonesia. Prestasi yang lebih besar kembali diraih ketika Putri mengikuti America's Got Talent yang menjadi salah satu momen yang paling bersejarah dalam perjalanan hidup Putri Aryani. Pada saat itu, Putri mengikuti America's Got Talent, sebuah ajang pencarian bakat yang dikenal di seluruh dunia pada tahun 2023. Saat tampil di atas panggung, Putri membawakan lagu sambil memainkan sebuah piano. Penampilannya berhasil membuat para penonton dan juri memberikan apresiasi yang luar biasa. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada Putri. Golden Buzzer merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada peserta dengan penampilan yang dianggap sangat istimewa. Momen tersebut membuat nama Putri semakin dikenal di berbagai negara dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Jika dikaitkan dengan pendidikan inklusif, kisah Putri Aryani memberikan banyak pelajaran berharga. Kita dapat melihat bahwa setiap individu memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima peserta didik dengan berbagai kondisi, tetapi juga memastikan bahwa mereka memperoleh dukungan dan kesempatan untuk berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Kisah Putri Aryani menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menentukan masa depan seseorang. Sebagai masyarakat dan mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam mendukung penyandang disabilitas. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menghargai perbedaan, tidak memberikan stigma negatif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Dari kisah Putri Aryani, saya belajar bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa apabila diberikan kesempatan untuk berkembang. Keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan tantangan yang dapat dihadapi dengan semangat, kerja keras, dan dukungan dari lingkungan sekitar. Sekian penyampaian saya mengenai sosok inspiratif yaitu Putri Aryani. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan Tama Santi. Om Santi 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 Om. Menurut Putri, wanita hebat adalah dia yang mampu menjadi dirinya sendiri, berani untuk selalu menantang diri sendiri dan mengambil resiko, komitmen, konsisten,
dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dan wanita hebat adalah dia yang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang banyak. Itu buat Putri. Mama itu adalah sosok wanita paling hebat yang pernah Putri tahu. Dari Putri masih di kandungan sampai Putri lahir sampai sekarang. Mama itu selalu berjuang untuk Putri, selalu mengingatkan Putri kalau Putri salah. Dan Mama itu bukan menjadi sosok orang tua, dia nggak pernah ngatur-ngatur Putri atau apa, tapi Mama itu menjadi bestie gitu. Putri bisa nyaman, bisa terbuka sama Mama, itu karena Mama selalu menempatkan dirinya sebagai sahabat. I love you Mama. Sebenarnya banyak sih, cuma kalau ngomongin soal Mama tuh kayak nggak habis-habis gitu. Jadi mungkin yang mau disampaikan paling gitu aja, I love you Mama. Untuk mewakili ribuan kata-kata yang tak sempat tersampaikan. Satu-satu cara kau coba untuk jadi bermakna, hingga hatimu bertanya-tanya, apa yang kau cari di gemerlapnya dunia jika sinarnya nyata dalam dirimu. Tak usah dengarkan mereka yang membuat harimu lelah. Tak perlu mengubah apapun, kamu berharga apa adanya. Kelak perjuanganmu kan temukan jalannya, langkah kecilmu membawa harapan, arungi semua dan memberi kebaikan, berani melangkah hadapi dunia. Yakini untuk kita percaya, karena kita bermakna. Pernahkah kau sadari betapa hebatnya dirimu yang selalu tangguh, mengalahkan sang takdir